alangkah baiknya ya sosial media ya kembali ke tempatnya semula lah gitu. Jangan dijadikan sebagai sumber yang valid di sosial media gitu. Walaupun misalnya sekarang banyak juga media-media juga beralih ke sosial media gitu untuk mencari engagement mereka ke masyarakat. Tapi seenggaknya kita yang masyarakat biasa ini ngelihat sosial media udah gitu cukup gitu. Tapi gue melihat hashtag itu adalah hashtag penggiringan opini, seolah-olah putus asa yang terjadi, bukan semangat. Welcome to podcast Ngesan. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat malam semuanya, balik lagi ke podcast Ngesantuy, ngobrol santuy. Malam ini bersama gue, Dianti Zilda, gue bakal nemenin kalian selama waktu yang tidak ditentukan. Podcast ini sangat menginspirasi serta mengedukasi untuk para pendengar. Tentunya di sini enjoy aja. Dan buat para pendengar, stay tune. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat malam semuanya, balik lagi ke Ngesantuy. Nah, tema kali ini tentunya bakal ngebahas terkait isu-isu yang sangat panas di negeri ini. Nah, tema kali ini adalah di balik wajah baru Indonesia atau sering kita sebutnya new normal. Nah, sebelumnya perkenalan dulu dong dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa sekali nih. Ada jurnalis dan ada aktivis. Nah, mungkin dari Mas Farhan dulu nih sebagai jurnalis. Halo Mas. Iya, halo. Halo. Kenalan Halo. dong. Saya Farhan. eh, saya sebagai reporter di Media Indonesia Koran dan saat ini di divisi publishing percetakan majalah dan percetakan majalah dan digital. Nah, selanjutnya ada aktivis nih dari Mas Riko. Halo Mas Riko. Halo Dianti. Perkenalan dong Mas, biar tahu nih ya. Oke. Nama gue Riko dan sebagai aktivis. Ya, sebagai aktivis. Kalau kata orang-orang sih gitu, aktivis katanya. Nah, mungkin kita udah lama nih nggak ketemu ya kan. Biasanya tuh ngobrol tuh langsung tatap muka dengan abang-abang saya ini yang sangat luar biasa. Berarti gitu kan. sekarang apa ya kata-kata yang bagus untuk selain tatap muka ya? Apa ya? Tempel kuping kali, tempel kuping kali. Iya dong. Kita harus new normal ini kan dimulai sesuatu yang baru kan. Kalau tatap muka berarti muka saling bertatapan. Nah, sekarang saling mendengarkan apa nih? Tempel kuping. Boleh kali ya, tempel kuping kali ya. Boleh. Saling tempel kuping. Iya kan? Saling tempel kuping gitu kan. Saling mendengarkan. Boleh. Jadi benar. Jadi udah nggak zaman ya face to face iya, itu. ear to ear sekarang jadinya. Bahasa Inggris Ya kan itu? telinga ke telinga, bener dong? Iya dong. Bener. Oke. Gila keren banget emang. Nah, gimana Mas kabarnya nih? Mungkin dari Mas Farhan Ya, dulu. alhamdulillah walaupun bekerja di dalam rumah, dari rumah lah ya, bukan dalam rumah ya. Bekerja dari rumah, oke sih di bulan-bulan pertama, 2 bulan pertama ini udah 3 bulan ini masih dirumahkan. Tapi alhamdulillah belum di 100% dirumahkan, jadi cuma kerjanya doang. Tapi kalau untuk benar-benar dirumahkan, alhamdulillah masih bisa lah bekerja. Gitu. Tapi ya mungkin ada plus minusnya nanti kita bahas lah sejalan ini berlangsung gitu. Iya Mas. Nah kegiatannya apa aja sih Mas selama pandemi ini? Selama pandemi ya, kalau selama pandemi kita kalau dari kantor sendiri itu dari tanggal
13 Maret kalau nggak salah ya, 13 Maret itu udah semuanya harus di rumah. Ada beberapa yang masih di kantor ataupun yang masih lapangan. Kebetulan gue dulunya masuk di reporternya disuruh di lapangan, tapi awal masuk langsung dipindah ke divisi digital dan percetakan lah, publishing kalau misalkan teman-teman tahu. Jadi lebih banyak emang nggak di Hmm. lapangan sekarang gitu, lebih ketemu klien, nelfon, terus langsung nulis artikel di rumah juga bisa, di HP juga bisa, di mana juga bisa, nggak perlu langsung terjun ke lapangan lah. Ya, ya begini aja gitu. Jadi di rumah ya nggak ketemu siapa-siapa juga masih bisa dibilang kerja gitu, alhamdulillahnya. Nggak kayak teman-teman, tapi teman-teman wartawan lain juga banyak yang dirumahkan juga sebenarnya. Maksudnya pekerjaannya ya lewat by phone aja, narasumber lewat by phone. Karena datang ke sana pun kan beberapa ya kayak beberapa pejabat gitu, gubernur, tingkat presiden sekalipun kan itu nggak bisa langsung wartawan-wartawan masuk-masuk kan, jadi harus bener-bener dicek gitu dari media ini berapa. Jadi bener-bener itulah susahnya di situ. Jadi teman-teman yang media yang maaf ya, media-media yang misalkan nggak nggak terdengar ataupun media-media kecil baru ngerintis, jadi mati di situ gitu. Butuh butuh ada Hmm. ya itu butuh ada pekerjaan baru gitu untuk kesananya gitu. Kasihan juga tapi ya kalau saya sendiri sih bersyukur lah. Nggak tahu nih Mas Riko nih yang lontang-lantung kerjanya harus di Jadi luar ini loh, yang gue lihat setiap hari kayaknya masak apa segala iya macam benar tuh, kayak seru tuh. multi talent kalau Mas Riko ini. Nah, berarti semuanya dihandle dengan digital ya, Mas ya? Ya kalau untuk sekarang sih itu sih. Pokoknya kita meeting lewat aplikasi Zoom itu ya kan. Terus ya Mm-mm. ada misalkan ada revisi-revisi langsung dikerjain. Jadi ya gitu. Kadang-kadang kita ngerevisi kan biasanya lengkap gitu pakaian kan, karena ketemu klien sekarang tinggal pakai kolor doang ya kan, di atasnya bagus nggak apa-apa ya kan. Tinggal Bener. kamera diatasin aja ataupun dimatiin aja kameranya, yang penting suaranya tetap nyala kan, gitu aja sih. Nah, kalau buat Mas Riko sendiri apa kabar nih, Mas? Puji Tuhan kabar baik. Sangat baik. Kalau buat kegiatan yang Mas Riko lakuin nih selama pandemi ini apa aja sih, Mas? Selama pandemi ya. Hmm. Kalau dari gua kebetulan karena gua bekerja di dunia F&B, jadi memang pada saat pandemi cukup terasa ya di dunia F&B F&B itu ya. apa lo Mas? Lu harus Dan jelasin loh. Iya, Teman-teman jelasin kita nih dulu dong. nggak Kan semuanya tahu loh. kalau Taunya Facebook oh doang ya, gitu. oh ini pekerjaan yang berhubungan dengan Ya, makanan dan food and minuman. beverage gitu ya. Ya, food and beverage. Jadi cukup terasa, bukan cukup sih, memang sangat terasa dampaknya gitu pada teman-teman yang memang bekerja di dunia F&B. Dan selama pandemi terhitung dari tempat kerja gua di apa namanya di salah satu kafe di Jakarta Selatan, memang kita dari bulan April, awal April itu kalau gue nggak salah udah 2 bulan ini kita tutup. Dan selama tutup itu apa namanya yaitu tadi untuk beberapa bidang pekerjaan mungkin masih bisa WFA gitu kan, masih rutin kayak Mr. Han masih bisa Zoom dan lain-lain. Kalau dari gua lebih ke bagaimana caranya produk yang kita jual tetap ada, tetap orang tetap beli. Jadi kita pindahkan dapurnya ke dapur 2. Jadi tempat kerja gue kebetulan punya dapur yang kedua, jadi kita pindahkan ke sana. Dan kebetulan gue sama si ownernya yang langsung turun tangan untuk create menu-menu baru yang memang harganya terjangkau, karena udah pasti gitu. Hari ini orang tetap butuh makan apapun itu bentuknya, dan mereka terbatas oleh, gua rasa sih pasti akan terbatas dengan uang, karena Betul. sekarang yang gue lihat uang udah nggak ada harga, udah nggak ada artinya.
berapapun biayanya pasti mereka akan dikeluarin, yang penting makan. Nah, itu kita coba untuk bikin menu makanan yang memang bisa terjangkau oleh beberapa orang, makanan ataupun minuman. Itu selama 2 bulan kita bikin itu, tetap Tapi melakukan berarti itu aktivitas, udah mulai ini dong ya, masak Mas ya. gitu. Sorry nih gue Cuman, potong. Kalau lu udah Iya, nggak mulai apa-apa. apa namanya di berarti itu udah mulai masuk teknis penjualan baru di restoran lu sendiri dong ya? Mau nggak mau dong. oh iya, dan ya mau nggak mau, karena memang beberapa resto, beberapa kafe ataupun kedai kopi yang Hmm, kita ambil contoh lah, misalkan 50 dari 50 resto atau kafe yang ada, Hmm. pasti 10 atau 20-nya pasti tutup dan bertahan gitu. 30-nya harus tetap survive. Bagaimana caranya untuk tetap hidup? Ya, mereka pasti akan jual ini, jual itu, dan itu yang terjadi. Gue dan teman-teman di tempat kerja gue beserta ownernya tetap berpikir gimana caranya jalan, karena pikirannya kan kebanyakan orang lebih milih gue gimana digaji, tapi mereka nggak berpikir bagaimana si Hmm, pemilik owner itu, hmm, bisnis owner itu mengelola. Iya, benar-benar. Adalah lu tetap kerja tapi kita nggak bisa gaji, realistis saja, atau lu dipecat, karena kalau sampai dipecat akan sangat susah untuk mencari betul. pekerjaan di saat-saat kayak begini. Iya, Itu iya. ya. Betul banget. Stay, apa namanya, kita kumpul sama tim, kita omongin, oke, mereka sepakat, akhirnya mulai tuh. Jadi gua dan tim dan owner kita tetap Hmm, kerja, jadi nggak ada libur. Libur sih ada, dalam arti libur ya lu bisa di rumah, bisa nyantai, tapi ketika ada orderan makanan, mungkin gue bisa masak atau owner gue masak, teman-teman yang nggak sempet untuk masak, ya udah lu lu antar makanan. Jadi gue mikir daripada gue harus ngeluarin uang atau si customer ini beli ngeluarin uang iya. sekian rupiah ke Gojek, mending kita bikin yang paling dekat. Hmm. Karena gue berpikir terlalu berlebihan kalau masyarakat kebanyakan gitu mikir, ayo kita selamatin Gojek atau kita selamatin, lu jauh-jauh bikin orang, sedangkan Iya. orang terdekat aja belum terlalu pikirin. Nah, benar. Nah, gue dan owner gue coba untuk gimana kalau lingkungan kita dulu nih, karyawan kita yang kita pikirin, oke, lu tetap bisa dapat uang kok, gimana caranya? Kita masak, lu yang nganter, lu jadi kurir. Jadi uang kiriman itu kita ngecek berapa nih kalau ke Gojek. Misalnya 5.000 contoh gitu. Udah kita 25 lu antar kemana? Jadi uangnya bisa buat lu sekedar beli bensin atau beli rokok, yang penting lu bisa jalan, bisa megang uang. Karena kalau nggak megang uang, lu pasti akan mikir aneh-aneh. Jadi selama 2 bulan, selain gua dan owner gua dan tim ini masak, bikin menu-menu baru atau bikin minuman baru, ya gue juga masih sering kok diskusi sama teman-teman yang lain, gue baca buku, terus ya masih ketemu dengan beberapa orang sih, itu aja. Wah, ketemunya juga maksudnya bukan yang rutin tiap hari ketemu, enggak. Kayak sehari, seminggu berapa kali ketemu, ngobrol, ya itu aja sih. Kurang lebih itu sampai hari ini. Iya kan yang Dianti tahu gitu, dimana kafe Mas Riko ini nyediain sering bedah buku ya Mas ya? Sebenarnya bukan di kafenya, guanya. Oh. Kalau bedah buku itu biasanya gue lebih kayak apa yang gue baca, gue ngobrol sama owner gue, karena kebetulan owner gue juga, maksudnya bukan cuma sekedar bicara dia ada seorang business owner di dunia F&B, tapi dia juga punya, ya itulah yang nggak bisa gue sebutin. Jadi gue ngobrol banyak, sharing tentang buku apa, terus apa sih informasi terupdate hari ini. Karena ya kalau gue sebagai, ya nggak tahu kalau Farhan di jurnalis ya, tapi kalau di F&B kita sangat perlu untuk tahu perkembangan hari ini, tren hari ini apa yang jadi masalah. Karena di F&B kalau kita ketinggalan informasi, jelas akan tertinggal kita. Jadi memang butuh apa sih perkembangan hari ini ya. Contoh aja kayak pandemi sekarang, ya, mau nggak mau semua orang butuh makan. Lu bisa lihat, walaupun sekarang orang berlomba-lomba jual makanan, jual minuman dengan harga yang gila-gilaan. Itu terjadi. Ya, tinggal bagaimana kitanya aja sih. Bener sih, Mas. Kadang banyak banget lah gitu kan di negeri ini. Iya, jadi banyak banget nih persoalan-persoalan gitu, dimana kita nih harus menyesuaikan dengan wabah tersebut kan. Ya sering kita sebutlah new normal ini akan diberlakukan. Tapi kan banyak nih, dimana ada kayak new normal itu bisa diberlakukan kalau misalkan si pandemi ini turun dari kurvanya tersebut. Kayak misalkan yang tadinya 80% menjadi 50%. Sehingga si new normal ini bisa diberlakukan kan. Dan kita pun bukan cuma hanya itu, dari protokol kesehatannya pun kayak harus lebih diperketat kan, karena dengan adanya new normal otomatis antara
face to face itu bakalan ketemu kan. Nah, ini nih menjadi sebuah problematika yang berkepanjangan gitu kan. Nah, menurut Mas sendiri nih, ada Waduh, pertanyaan pertama mungkin kenapa ya. ada pertanyaan ini? Aduh, Pertanyaan, berarti ada yang 200 pertama. pertanyaan lainnya dong kalau Oke. udah ada yang pertama ya. Ada. Kalau buat Pertanyaannya Mas, apa nih? nih pertanyaannya Pilihan nih, ganda Jangan atau sampai esai? bulut-bulutin itu ya, yang kayak di UN. Tapi udah nggak ada Oke. UN ya kan, aman. Oh, udah nggak iya, ada. udah bahagia itu. Aduh, Untungnya skripsi masih ada. Wah, oke. Nih, apakah di balik new normal ini pemerintah itu apa ya? Dia ini membuat new normal ini karena untuk menutupi kesalahan dari pemerintah. Nah, tanggapan dari mungkin dari Mas Farhan dulu nih ya terkait new aduh normal ini itu sebenarnya seperti apa? obrolannya nggak tahu sih ya nyampe apa enggak ya. Kalau kita masuk ke ranah sebagai mahasiswa, mungkin kita bisa mengkritik lebih panjang gitu ya Mas ya, Riko ya. Ngerti nggak Mas maksud gua? Kalau kita dari Iya. sisi mahasiswa, mungkin kita bisa Mm. ngelihatnya panjang terus gitu, kita panjangin terus permasalahannya. Tapi kalau gua pribadi yang udah udah di dalam dunia kerja gitu, Mas Riko pun udah paham di dunia kerja, ada beberapa pertimbangan yang sebenarnya nggak bisa kita telan mentah-mentah dan nggak bisa kita omongin jor-joran gitu loh. Ngerti nggak Mas maksud gua Mas ya? Paham lah ya? Iya. Iya. Jadi Iya, sepakat. ada beberapa kalau kita bisa Ada kode bilang etik. ya contoh lah di sosial media gitu. Di sosial media kita lihat banyak yang pro kontra masalah pandemi, COVID ini segala macem gitu kan. Terus yang sebelah sini ada yang ngomong, wah ini urusan pemerintah kita harus ikutin terus apa segala macem. Terus ada yang sisi yang kontra pemerintah yang, oh ini bohong nih pemerintah setting apa segala macem kan. Mereka mungkin di situ ada alasan tersendirinya gitu dan mungkin mereka punya ya alibi mereka masing-masing lah untuk menyalahkan salah satunya gitu. Tapi kalau gue pribadi ya kalau untuk di pandemi ini agak personal dikit ya. Ini gue buka di sini nih. Nyokap gue, Mas Riko tahu nyokap gue sekarang lagi dipasang CDL, kena ginjal, terus setiap hari harus cuci darah. Seminggu 2 kali lah harus cuci darah. Dan itu udah kejadian dari Januari, bulan yang pas banjir itu. Gue udah cerita juga kalau nggak salah sama Riko. Nah, kemarin seminggu kemarin gitu, seminggu tepatnya seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, itu CDL yang untuk dicuci darah. Mungkin teman-teman yang tahu cuci darah itu kan harus melalui saluran urat terbesar yang ada di sini ya, di tubuh lah gitu. Yang paling besar kan ada di paha ya, yang paling deres lah gitu. Nah, sedangkan nyokap gue udah dipasang yang di leher. Nah, yang di leher itu copot selangnya 2 minggu yang lalu. Jadi mau nggak mau setiap adanya cuci darah harus melalui paha gitu. Ini buat sharing aja sih teman-teman ya. Di paha. Kasihan kan setiap cuci darah di paha kan kita ya namanya orang tua kasihan gitu. Nah, gue ingin mencari rumah sakit yang mau untuk membedah lagi untuk memasang selang di leher itu untuk cuci darah biar nggak sakit. Itu nggak ada yang mau semua rumah sakit. Mereka nggak mau menangani segala bentuk surgerial apa ya namanya pembedahan yang notabene tidak darurat gitu, yang bisa dilakukan kapan saja sebenarnya gitu. Kalau tabrakan kan kaki putus kan langsung mau nggak mau kan langsung ataupun melahirkan yang harus benar-benar brojol gitu. Rumah sakit nggak ada yang mau. Jadi gue mencari rumah sakit yang mau. Pas banget seminggu yang lalu ada salah satu rumah sakit di daerah Jawa Barat itu mau menangani nyokap gue untuk pasang CDL. Tapi dengan syarat, ini mungkin menarik nih, dengan syarat nyokap gue harus di tes COVID dan di tes swab. Paham ya sampai sini ya? Karena kalau misalkan tidak seperti itu, nyokap gue nggak bakal ditanganin karena dokter nggak mau kalau misalkan nyokap gue bener-bener nggak ada positif ataupun negatif, ngerti ya? Oke, gue ikutin sarannya mereka. Oke, gue nggak jadi masalah. Tapi kan ada ya kita ketakutan bosnya apakah ini settingan apa segala macem ya kan? Gue sampai bener-bener drop itu minggu kemarin tuh bener-bener drop. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue minta 3 hari itu gue bilang gue nggak bisa ngapa-ngapain ke kerjaan gue. Gue
bilang lah salah satu atasan gue bilang dan dia paham, ya udah nggak apa-apa urusin aja karena emang udah protokolernya. Dan orang-orang pun yang di sana dia bilang ibu itu nggak kena COVID sama sekali, tapi ini prosedural, paham ya? Jadi kalau yang gue bisa tangkap Oh ya. adalah rumah sakit ini membutuhkan data itu gitu untuk berapa orang yang sudah melakukan COVID test, maksud gue rapid test, dan beberapa orang yang sudah di swab untuk Iya. dijadikan data mereka Hmm. setiap harinya gitu, makanya bertumbuh ataupun berkurang gitu. Tapi yang gue Ah. takutkan adalah ketika nyokap gue Ah. negatif, apa namanya negatif terus bisa dibilang itu positif, itu yang gue takutin sebenarnya dari awal tuh. Dan ternyata Iya alhamdulillahnya benar. rapid test pertama itu reaktif, bahasanya sekarang reaktif. It's mean itu bisa menjadi aktif gitu, bisa menjadi positif kalau reaktif. Terus mau nggak mau Ah. diisolate selama kurang lebih seminggu. Nah, sepanjang isolasi itu harus dilakukan 2 kali swab yang ditosok-tosok itu loh, yang hidungnya itu ditosok, keluar hasilnya per 2 hari sekali, keluar swab pertama negatif, swab kedua negatif, dan langsung dipasang CDL karena udah berani, udah negatif dua-duanya, ngerti nggak ya? Paham ya? Jadi Iya. udah negatif, Iya paham. pasang semuanya, udah selesai, udah pasang, dan ternyata nggak ada apa-apa, udah selesai masalahnya. Dan alhamdulillah sekarang udah pulang, udah di rumah gitu. Nah, jadi timbul pertanyaan bahwasanya apakah pemerintah ini masalah COVID ini yang lu bilang sebagai problematika, bisa jadi karena mereka membutuhkan data gitu loh. Membutuhkan data bahwasanya ada beberapa orang yang terkena COVID, ada beberapa orang ini. Kalau misalkan kita nggak ikut rapid test, swab test dan lain-lainnya, pemerintah nggak punya data bahwasanya berapa orang yang tersebar gitu. Iya, tersebar itu yang Terkena ya. virus itu tersebar di Iya. seluruh Indonesia itu berapa gitu. Tapi kalau nggak ada pun gitu, kalau nggak ada juga menjadi ketakutan karena nggak punya data gitu. Nah, nyokap gue itu dibayar full lunas semuanya sama pemerintah. Iya, semua Apanya tesnya. tuh? Itunya Tapi kan tesnya? secara data nyokap gue udah masuk tuh ya, kalau misalkan lu lihat PDP 4.000, ODP 2.000 gitu kan ya. Berarti kan nyokap gue masuk ke PDP 2.000 itu kan. Gitu loh. Jadi kalau lu bilang Oh iya. sekarang kalau gue sekarang posisinya gue saat ini, ya gue ngelihat ya kita mau nggak mau sih ya, maksudnya ikutin protokoler yang ada gitu loh. Dan itu alhamdulillah gue cuma mau pasang HD gitu, nggak tahu yang beneran gimana. Karena kata pihak rumah sakit beberapa seperti yang nyokap gue itu nggak mau langsung nggak terima disuruh isolate, itu langsung nggak terima, ngerti nggak? Langsung ngeberontak bosnya, apa nih, ini cuma kecurangan Oh pemerintah apa iya. segala macem. Ya mau gimana, kalau gue Iya mah benar. kalau gue pribadi kayak ya harus coba deh, maksudnya kita kan sebenarnya satu sih kalau gue lihat dari sekarang nih, kita kurangnya krisis kepercayaan ya Mas ya. kita kurang, gue nggak bilang kita harus mendukung pemerintah juga ya, maksud gue kita kurang percaya apa yang dilakukan pemerintah, kadang-kadang kita juga kurang percaya apa yang pemerintah tidak dukung gitu. Jadinya gue di tengah-tengah sini ya, kalau kanan lagi rame gue ambil, kalau kiri lagi rame gue ambil. Tapi jalan tengahnya gue tetap jalan di tengah gitu loh. Kalau gue sih pribadi gitu. Nggak tahu nih Mas Riko nih yang mungkin ada pengalaman. Kalau ini kan dari pengalaman gue lah gitu. Kalau ngeliat pandemi ini gitu, ya gue masih bisa kerja dan lain-lain. Ya, karena kemarin udah kayak gitu, kita drop juga. Ya tapi bersyukurnya masih bisa berjalan dengan normal sih. Oke. Ya benar. Nah, buat Mas Riko sendiri gimana tuh Mas? Menanggapi hal tersebut. Oke, menurut gue ya. Jadi apa namanya? Beberapa kali gitu gue dengar apa namanya? Podcastnya Dianti gitu kan, yang bahas soal pandemi segala macem, teman-teman mahasiswa lintas organisasi eksternal maupun internal yang jadi narasumber gitu. Gak salah, tapi menurut gua itu ya gagal paham. Gimana tuh Mas? Mantap nih. Mau narasumber ataupun sekarang masyarakat gitu, beberapa orang, nggak seluruh masyarakat Indonesia ataupun lingkup kecil aja, kita nggak bicara
kesalahan seluruh masyarakat Jakarta, enggak. Tapi pasti ada yang salah, dan ini yang terjadi. Ketika bicaranya pemerintah, maka yang gue pertanyakan pertama adalah pemerintah mana? Pusat atau daerah? Iya, betul. Karena kalau bicaranya pusat, jelas lu gagal paham. Karena di dalam kondisi seperti ini, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 itu jelas mengatur bahwa tentang otonom daerah ya. Iya. Bahwa pemerintah pusat hanya bisa menghimbau. Jadi keputusan Betul. dan pengurusannya dikembalikan kepada pemerintah daerah. Mm. Jadi kalau misalkan masyarakat atau contoh kayak teman-teman Dianti yang jadi narasumber ngomong A sampai Z, gue jujur gue dengernya gue ketawa, berarti nggak paham. Lu mau kritisi siapa? Mengkritisi pemerintah pusat, pemerintahan Jokowi. Jelas lu gagal paham. Berarti lu ngeklaim aktivis, ngeklaim mahasiswa, lu nggak paham undang-undang. Sederhana itu. Karena buat gue saat ini kalau memang lu mau kritisi pemerintah daerahnya. Di pemerintah pusat jelas. Sesederhana kita bicara soal PSBB. Lu nggak bisa protes kalau Jokowi A, B, sampai Z salah. Nggak bisa. Gue bicara begini bukan pro Jokowi, tapi gue bicara realita. Yang terjadi adalah orang kritisi langsung kepada pusat. Berarti lu nggak baca undang-undang. Sedangkan yang terjadi Anies jelas salah. Jadi kalau bilang pertanyaannya problematika pandemi, buat gue sebagai warga negara yang berKTP Jakarta, yang jadi problematika bukan pemerintah pusatnya, tapi pemerintah daerahnya. Bagaimana Gubernur Jakarta giring opini, bahasa gampangnya gini, kalau memang benar-benar teman-teman ini ngikutin berita, lihat bagaimana kumparan Mojok nulis berita. Gue pernah nemu berita Mojok nulis Anies Baswedan sebagai gubernur yang paling tanggap dalam menangani COVID. Gila nggak tuh? Dari mana tanggapnya? Kemudian ada lagi berita bilang, kalau gue di Twitter gue lihat Anies Baswedan ngeklaim bahwa masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang paling patuh dalam menyikapi COVID, kasus COVID ini. Gue bilang gila, karena dia ngeklaim tidak berdasarkan data, dan itu sama sekali pembohongan publik. Karena kalau bicaranya Jakarta paling sigap, lu nggak akan mungkin korbannya sebanyak ini. Iya, benar-benar. Kalau kita ngikutin beritanya, Jakarta tidak pernah sesuai beritanya. Jakarta tidak pernah sesuai komandonya dengan pusat. Coba lihat daerah-daerah yang lain. Apa kata pusat diikutin? Kecuali lu masuk barisan patah hati. Atau barisan sakit hati. Kecuali lu barisan sakit hati. Yang dikerjakan hanya mengkritisi. Bukan berarti pusat juga enggak. Mereka juga salah. Terlalu dalam menghadapi COVID ya, inilah yang terjadi. Tapi buat gua persoalannya bukan di situ, bukan perkara pusat ataupun daerah yang salah. Ini kembali lagi pada masyarakatnya sendiri. Apa ya? Ini buat gua ini adalah momen di mana COVID ini terjadi. Kita bisa ngelihat sangat jeli lingkungan kecil aja, teman, saudara yang masih bisa lu jangkau ya. Lihat aja deh. Buat gua ini adalah saat-saat di mana tingkat intelektual seseorang itu dilihat. Kalau tingkat intelektualnya menengah ke atas, yang dipikirkan adalah bagaimana tetap sehat. Dengan sehat, lu bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau intelektual yang menengah ke bawah, buat gue yang dipikirin cuma uang. Nggak peduli sakit, nggak peduli sehat. Maka terjadi korban bertambah terus. Gue tidak menyalahkan pihak manapun. Tapi itu kelihatan. Tinggal lu lihat aja. Kenapa gue bilangnya begitu? Lo akan berpikir bagaimana caranya untuk gue nanti survive ya. Gue harus bisa sehat. Gue harus bisa survive. Tapi kalau di kepala lo cuma bicaranya uang, ya lu bodo amat. Semua sistem lu tabrak. Semua cara lu usahain. Realistis, semua butuh uang. Tapi juga lu harus, ya lu juga harus bisa berpikir bahwa jangan cuma perkara uang, lu bikin semua orang jadi korban. Dan itu terjadi. Kayak misalkan contoh, awal-awal pandemi ini terjadi, semua orang teriak, Gojek harus bisa hidup. Iya, tahu. Online lah bahasanya. Men, lu ngelihat nggak sih
supir angkot, pedagang kaki lima yang di pasar aja. Betul. Ini kan orang-orang yang komentar yang nggak pernah naik angkot.